Hari ini telah memasuki hari ke-9 di mana Amerika dan Israel terus meluncurkan pemboman yang sangat menghancurkan ke wilayah Iran. Ribuan bangunan dilaporkan hancur dan infrastruktur sipil sengaja dijadikan target sasaran, hingga mengakibatkan lebih dari 1.000 jiwa menjadi korban meninggal dunia di pihak Iran. Di tengah pemandangan mengerikan akibat ledakan rudal-rudal yang mencekam ini, Iran bersama Hizbullah dan kelompok perlawanan Irak ternyata tidak tinggal diam. Mereka justru semakin meningkatkan intensitas serangan balasan yang terukur dan strategis. Iran tampaknya telah membulatkan tekad bahwa berapapun harganya, mereka akan membalas apa yang telah dilakukan Amerika dan Israel terhadap bangsa mereka. Karena logikanya, meskipun mereka menyerah dan mengikuti kemauan Amerika dan Israel saat ini, kehancuran total seperti yang pernah dialami Irak, Suriah, dan Afghanistan akan tetap menimpa mereka pada akhirnya. Iran percaya bahwa hanya dengan memberikan kerusakan yang nyata pada lawan, Amerika dan Israel akan terpaksa mundur pada akhirnya. Padahal sebelumnya, Iran sudah berupaya habis-habisan melalui jalur diplomasi dan berbagai taktik untuk menghindari perang ini. Namun, pemicu konflik yang kini mereka sebut sebagai perang salib telah mengubah segalanya. Kini tidak ada pilihan lain bagi Iran selain melakukan perlawanan all out. Dunia mencatat ada 2 serangan besar yang menghantam jantung Iran baru-baru ini. Pertama adalah serangan terhadap instalasi air bersih di Iran. Dan yang kedua adalah hantaman ke kilang minyak di dalam negeri Iran yang memicu kebakaran hebat hingga minyak mentah dilaporkan mengalir di jalan-jalan di kota Teheran. Ini tampaknya adalah wujud dari ancaman Donald Trump yang menjanjikan serangan besar. Namun, Iran langsung memberikan jawaban yang setimpal. Jika serangan terhadap instalasi air mereka belum dibalas secara spesifik, serangan terhadap kilang minyak langsung dijawab dengan menghantam kilang minyak di Haifa, Israel. Menariknya, ini adalah pertama kalinya Iran dan Hizbullah meluncurkan serangan bersamaan ke Haifa, yang didukung pula oleh serangan Israel dari perlawanan Irak. Hizbullah sendiri menunjukkan taringnya dengan meluncurkan lebih dari 100 roket ke Israel dalam satu waktu. Sebuah eskalasi yang sangat masif. Meskipun Israel menerapkan sensor ketat dan pemadaman informasi total, cerita-cerita dari jurnalis asing yang kembali ke Eropa dan Asia mulai mengungkap kenyataan yang pahit. Roket-roket tersebut berhasil menembus bunker dan tempat perlindungan di Tel Aviv sehingga warga di sana pun tidak lagi merasa aman dan tentram. Di sisi lain, kondisi di Teheran jauh lebih terbuka karena media internasional seperti CNN bisa meliput langsung dampak serangan Amerika dan Israel. Berbeda dengan Israel yang bahkan berani menangkap perwakilan media barat demi menutupi skala kehancuran yang terjadi. Dalam waktu 24 jam saja, Hizbullah berhasil menghantam sekitar 15 pangkalan militer Israel. Sementara itu di Irak, Kedutaan Besar Amerika di Baghdad yang juga berfungsi sebagai pusat intelijen tidak luput dari serangan roket Katyusha yang menghantam area dalam komplek sehingga kelandasan helikopter. Hal ini membuat posisi Amerika di seluruh kawasan menjadi sangat rentan. Yang juga menjadi sorotan dunia adalah munculnya video dan foto dari Gedung Putih yang menampilkan praktik-praktik tahayul atau sihir dalam pengambilan keputusan perang. Ini sangat ironis. Jika perang bisa dimenangkan dengan cara-cara seperti itu, maka negara-negara di Asia Selatan yang memiliki banyak dukun atau penyihir di setiap sudut jalan mereka pasti sudah menjadi kekuatan dunia. Mentalitas seperti ini di Gedung Putih benar-benar membuat dunia bertanya-tanya tentang arah kebijakan Amerika Serikat ke depannya. Tak hanya militer, Iran juga mulai mengincar sektor ekonomi dengan menyerang perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat di Irak yang sudah beroperasi sejak era Presiden Bush.
Dengan dukungan intelijen yang sangat presisi dari China dan Rusia, Iran mampu membidik infrastruktur perusahaan tersebut tanpa merusak instalasi minyak di sekitarnya secara umum. Akibatnya, evakuasi besar-besaran personel perusahaan Amerika pun segera dimulai. Sementara itu, laporan dari Badan Intelijen Amerika sendiri yang dikutip media besar seperti Washington Post dan Wall Street Journal menyatakan bahwa upaya penggulingan rezim di Iran adalah hal yang mustahil dilakukan. Iran tidak akan bisa ditaklukkan begitu saja meski diserang atau menggunakan kelompok Kurdi. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Netanyahu yang merupakan sosok di balik dorongan perang ini. Meski ia terus mengklaim punya banyak kejutan untuk meruntuhkan pemerintahan Iran. Krisis ini juga merembet pada retaknya hubungan Amerika dengan sekutu lamanya, Inggris. Donald Trump bahkan secara terbuka mengejek Perdana Menteri Inggris melalui tweetnya dengan menyatakan bahwa Amerika tidak membutuhkan bantuan kapal induk dari Inggris, sambil menegaskan bahwa Amerika sudah memenangkan perang. Sikap sombong Trump ini juga menyasar negara lain seperti Spanyol dengan ancaman penghentian perdagangan. Situasi ini tentu memberikan tekanan besar bagi negara-negara seperti Pakistan, Turki, dan negara-negara di kawasan Teluk. Kita harus waspada, pujian Trump terhadap Pakistan belakangan ini justru terus diwaspadai sebagai upaya untuk memaksa negara-negara tersebut ikut terjun ke dalam perang jika Amerika mulai merasa frustasi karena tujuannya tak kunjung tercapai. Kabar paling mengejutkan datang dari pejabat tinggi Iran Ali Larijani yang mengungkapkan bahwa sejumlah tentara Amerika termasuk anggota pasukan elit Delta Force telah ditangkap dan ditawan oleh Iran. Meskipun sebelumnya laporan ini hanya berupa desas-desus yang sulit dikonfirmasi, pernyataan Ali Larijani ini seolah memberikan penegasan. Ia juga menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa di pihak Amerika jauh lebih besar dari yang diakui secara resmi. Amerika disebut-sebut sengaja menyembunyikan angka sebenarnya dan hanya akan mengungkapkannya sedikit demi sedikit dengan alasan kecelakaan pesawat atau kapal di kemudian hari. Mirip dengan pola yang mereka gunakan pada Perang Dunia Kedua. Ali Larijani menegaskan bahwa serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran adalah garis merah dan Iran tidak akan berhenti sebelum memberikan balas yang jauh lebih menyakitkan bagi Amerika. Operasi militer Iran yang dipimpin oleh unit kedirgantaraan kini menggunakan rudal canggih Khaibar Shekan yang memiliki akurasi tinggi dan dapat dikendalikan selama jalur terbangnya. Rudal-rudal ini dilaporkan berhasil menghantam target militer Amerika di Bahrain. Tepatnya di pangkalan armada kelima, di mana sistem pertahanan udara Amerika hancur hanya dalam hitungan detik setelah mereka mencoba menembak jatuh rudal Iran. Serangan ini bahkan dilaporkan mengenai area di dekat gedung Warner Bros. Di Bahrain yang ditinggali oleh personel militer Amerika Serikat. Secara total, Iran mengklaim telah menghancurkan 17 kapal angkatan laut, menghantam pangkalan udara Sheikh Isa, Bandara Ben Gurion, hingga pelabuhan Ashdod. Hizbullah juga terus membombardir area Tel Hashmos yang berjarak 120 km dari perbatasan Lebanon, membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan serangan yang sangat dalam ke wilayah Israel. Dengan ribuan roket dan drone yang masih tersedia, perang ini kini berada di level yang sangat mengerikan, menyasar segalanya mulai dari pangkalan militer hingga instalasi vital di seluruh kawasan. Untuk tetap memantau situasi terbaru di kawasan Timur Tengah, jangan lupa subscribe.